senang, semua beres. Senang, semua Semua beres. beres. Oke. Jadi tenangkanlah hatimu, senangkanlah hidupmu, semuanya akan beres. Wah. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Halo sahabat jiwa HG Podcast, relung perjalanan hidup, yes banget. Oke sahabat HG Podcast, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu adalah siapa? Mohon izin saya dengan Agus Sutrisno, owner dari Plakat Cirebon. Selamat datang buat teman-teman semua sudah berkunjung ke tempat kami. Silakan. Oke, dan tema kali ini kita mengangkat tema yaitu seni dalam simbol penghargaan. Dan kita mau sedikit bertanya-tanya nih Pak mengenai dari Plakat Cirebon ini sendiri. Yes. Bisa diceritakan nih Pak, sejak kapan berdirinya Plakat Cirebon ini Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan jawab secara asik dalam diskusi ini. Yang pertama, Plakat Cirebon itu berdiri dari atas dasar pemikiran kreativitas anak-anak muda. Teman-teman berkumpul, teman-teman kita nih, kebetulan teman-teman kita itu banyak sebetulnya, terdiri dari berbagai komunitas. Kebetulan di komunitas kami itu kebanyakan komunitas pecinta alam, teman-teman pendaki gunung. Kita juga ada nama tim pendaki gunungnya, dan alhamdulillah dari pemikiran tersebut lahirlah Plakat Cirebon. Nah, Plakat Cirebon sendiri itu tadinya awalnya mengangkat dari tema seputar yang berkaitan dengan seni yang ada di Cirebon pada awalnya. Akhirnya berkembanglah menjadi bisnis yang kami jalani sampai dengan hari ini gitu. Oke. Iya. Kalau bilangnya apa nih Mas? Atau Boleh, Oke. Om juga boleh. Kita asik aja ya. Oke, podcast. Oke, Mas Agung. Kenapa memilih untuk membuat usaha ini gimana Mas Ya, Agung? sebetulnya bukan pilihan. Jadi atas dasar pemikiran kreativitas dari teman-teman yang mohon maaf, mohon izin, sekarang ini sudah sangat luar biasa nih. Kita bisa mengaplikasikan dari beberapa pemikiran gitu kan, apalagi didukung dengan banyaknya teknologi. Contohnya teknologi digital sekarang ini kan lebih memudahkan kita nih, lebih memudahkan kita. Jadi itulah atas dasarnya sampai hari ini pun kita tetap berkreativitas dan bergerak setiap hari gitu kan. Intinya seperti itu, dan sesuai dengan permintaan, request, misalkan ada dari instansi ataupun dari komunitas-komunitas yang membutuhkan penghargaan lah, kecil-kecilan, berarti bukan kecil-kecilan, yang bisa custom gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman yang mau pesan ini tuh biasanya seperti apa sih Ya, model-modelnya? Atau? untuk model-modelnya luas sekali, sangat luas sekali, banyak banget, itu bisa dari yang seni yang dua dimensi maupun yang tiga dimensi gitu. Dan bentuknya nggak mesti kayak yang di belakang kita ini yang lihat nih, terus seperti plakat, jadi bisa custom, bisa request sesuai dengan keinginan customer gitu. custom ya, dari yang ininya, dari yang ordernya lah, boleh dibilang seperti itu. Oke, Mas Agung, aku kepo nih sama plakat-plakat di belakang itu bahan dasarnya akrilik. Nah, sebetulnya bahan dasarnya itu sangat banyak. Jadi tidak mesti akrilik. Kita pun main ukiran kayu, main dari logam, main dari tanah liat, mau dari akrilik. Nah, kenapa kalau dibilang kok banyaknya akrilik gitu kan? Iya. Pasti kan pas ini kok banyaknya akrilik. Nah, yang pertama, kebanyakan yang datang ke sini itu maunya cepat, maunya instan. Nah, cara yang instan, cara pekerjaan yang mudah, hasilnya pun elegan, itu bisa dari plakat, bisa dari bahan baku akrilik gitu. Berarti dari segi pengerjaan jauh lebih cepat akrilik. Jauh lebih cepat, betul sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau resin itu bahan dari bagian dari pembuatan akrilik juga. Ya, itu juga
sebetulnya pelengkap. Kalau resin itu pelengkap untuk apa? Tergantung permintaan lah, tergantung permintaan. Misalkan saya mau buat yang dari bahan resin, karena resin itu kan bentuknya seperti cairan gitu kan, bisa dicetak. Berarti dari kumpulan teman-teman komunitas gitu ya. Awalnya dari teman-teman main, gitu kan, Main, ya gitu. teman-teman main, kita punya pemikiran yang saling mendukung, yang mau maju bersama, gitu kan, bisa menginspirasi untuk yang lain, bahkan bukan hanya dari komunitas saja, kami pun mengajak teman-teman muda yang sekiranya mau belajar bareng sama kami, kita bisa belajar bareng di sini, bisa belajar bareng, jadi nggak usah takut ketika wah ini saya mau pengen belajar gitu kan. Takutnya nanti dimintain biaya kursus ataupun apa, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Jadi boleh untuk siapapun, terutama anak-anak muda nih, karena kami pun atas dasarnya belajarnya bukan hanya dari anak-anak yang seusia kami aja, kita juga anak-anak muda. Kalau memang punya ilmu yang bisa bermanfaat, kenapa tidak kita kembangkan di sini? Gitu. Nah, begitu nih sahabat Hagi Podcast. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau bergabung boleh banget nih. Sangat boleh sekali. Nah, dari setiap plakat itu kan pasti punya cerita ya. Yes. Dari banyaknya pembuatan, ada nggak sih satu atau beberapa plakat yang berkesan buat Hagi? Hampir semuanya sangat berkesan karena yang datang ke sini satu maunya buru-buru. Maunya buru-buru karena dari beberapa komunikasi yang sudah kita komunikasikan di WhatsApp ya, itu hari ini order jam sekarang nih, bisa nggak sore selesai? Nah, sekarang kan udah waktunya sore gitu kan. Nah, Beberapa jam ya. iya, ya, sedangkan itu pun kita harus bisa memvisualisasikan secara bentuk desain, karena kita kan tidak bertemu secara langsung dong. Iya kan? Ya mau izin. Ada beberapa contoh ini kan plakat dari Lampung nih. Kita nggak ketemu orangnya. Ini dari Universitas apa ini? Kedokteran, Unila. Itu kan dari Lampung. Kita nggak ketemu sama customer kita gitu kan. Mau nggak mau kita harus video call gitu kan, pembuatannya. Jadi harus pantauannya kayak gitu. Berbeda dengan kita bisa ketemu langsung. Ini bisa diskusi. Bisa ya. diskusi. Nah, sedangkan secara visual untuk mengkomunikasi secara visual via media sosial ataupun kita komunikasi via WhatsApp ataupun teleponan nyambung, cuman kurang Feelnya Yes. kurang kena ya Betul biasanya sekali. kalau untuk komunikasi di media sosial dan secara tatap muka emang beda gitu. sangat beda feel-nya sekali, gitu. betul. Beda. Kurang lebihnya seperti ini, sama kita ketika melakukan diskusi melalui Zoom lah. Iya. Nah, itu kan seperti itulah kurang lebihnya. Oke, kalau misalkan saya mau tanya yang perahu ya? Boleh dibawa ke sini, Oh, boleh. iya. Mohon izin. Mau izin Mas? Ya, boleh, tadi saya ambil dulu. Nah, untuk ini berarti dari ukiran kayu. Sebetulnya ini bukan ukiran kayu. Apa ini? Masuknya apa ya, seni apa ya? Ini tuh seni merangkai. Kalau menurut saya, iya. Kalau diukir itu nanti kita harus ada alat seperti pisau, dan pisaunya pun namanya beda-beda. Kalau ukiran. Nah, ini prosesnya berapa lama? Untuk yang bentuk seperti ini kurang lebihnya sekitar 4 hari 5 harian. Iya. Cukup singkat bagi Iya. kami yang Tapi ini kami sendiri tadi mengerjakan pagi karena sudah terbiasa, dan pagi jam sekarang udah jam berapa ini? Ini udah mendekati sekitar 80% udah selesai. Tinggal nanti dibersihkan aja, terus kasih ornamen nama-namanya, karena ini kan nantinya akan buat menyerahkan apa ya, seperti kenangan-kenangan seperti itu. Bisa ya. Dari apa Pak? Kayunya kalau kayak gini tuh yang lebih enak tuh kayu jaran. Kayu Kayak jaran. pembuatan topeng dong? Yes, Oh. sudah sedikit tahu nih. Aduh. Kayu jaran. Boleh lah. Oke. Kita gali nih. Keren. Gali Oke, maksudnya. keren. Ya, Kayu kenapa? jaran. Yes. Kenapa kayu jaran? Kayu jaran itu di Cirebon terutama ini banyak.
Oh, macamnya gitu atau gimana? Bahan baku kayu jarannya ya di pinggir-pinggir jalan banyak, dan itu kuat terhadap cuaca. Kayu jaran itu kuat terhadap cuaca dan tidak dimakan rayap, tidak keropos. Ya. Jadi lebih kokoh gitu. Dari segi kekuatan daya tahan si bahan kayu yang namanya kayu jaran itu lebih oke. Bedanya kayu jati sama Kayu jati kan sebetulnya entah ya, menurut informasi yang saya dapat kayu jati itu kan dilindungi, kurang lebihnya seperti itu. Kan sayang nanti kalau alamnya kita rusak itu kan habis di Tapi ya guys, ya harus menjaga alam yes, itu. setidaknya kalau ya nggak mesti kayu jaran, kalaupun kita anak teman-teman muda yang mau berkreativitas, yang penting lakukan aja dulu. Terus lakukan sambil belajar, sambil diskusi sama teman-teman yang lain. Nanti lama-kelamaan kita akan bukan menjadi orang yang hebat, tapi orang yang belajar untuk peningkatan lebih expert gitu. Sedikit demi sedikit, karena nggak ada yang instan. semua juga butuh proses. Butuh proses. Nggak ada yang instan. Iya. Gitu. Nah, untuk teman-teman sahabat HG Podcast, kalau misalkan mau pesan ini gimana nih? Nah, Boleh. gimana nih? Bisa datang langsung ke sini ke gedung Creative Center, Atau bisa melalui Media WhatsApp. sosial. Untuk media sosial sebetulnya kami ada di media sosial, cuman karena frekuensi permintaannya itu kita juga kan bukan hanya sekedar menerima orderan, tapi kita juga harus berupaya bisa menjadi konsultan. Dalam artian apa? Ketika apa yang mereka mau, kita harus bisa menyelaraskan pemikiran kita ataupun imajinasi kita dengan si konsumen tersebut yang pemesan tersebut. Karena itu memang nggak mudah. Seperti tadi awal yang kami bilang, perbedaannya bertemu langsung dengan komunikasi via WhatsApp ataupun handphone gitu kan akan lebih feelnya akan beda gitu. Lebih baik ketemu langsung gitu. Oke, sahabat HG Podcast, kalau misalkan teman-teman sahabat HG Podcast mau pesan, bisa langsung datang di gedung Creative Center Kota Cirebon. Yes. Dan untuk harapannya nih buat Harapannya. buat tempat ini atau misalnya Buat tempat muda-mudi. buat anak muda. Iya, Ya. gimana nih? Nggak usah takut melangkah. Apapun itu di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Jangan pernah malu, jangan pernah malas. Ayo bangun kita sama-sama. Yang penting gerakan kakimu, gunakan akalmu. Iya. Oke, asik Gerakan banget ya. kakimu, Gerakan gerakan akalmu. Yes. Setidaknya ketika kita bergerak, akal sehat kita bisa digunakan. Apapun itu, imajinasi terbaik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya seperti itu, Bang. Oke. Wah, seru banget ya pembahasan Iya. kita kali ini karena luar biasa kita jadi tahu nih apa yang tadi kayu jaran, kayu ya. jati gitu. Iya, Jati. terus juga ini banget Kak Widya, apa namanya, dari sebuah komunitas kecil bisa menghasilkan gitu Nah, ya. dari Entah itu kreativitasnya, entah itu juga buat pendapatannya seperti itu. Yes. Mungkin dari awal perkumpulan kecil yang membuat ide-ide brilian ini muncul nih. Ya, Jadi karena- jangan sering-sering berdiam diri, Yes. tapi kita juga harus terus apa ya, mengarungi dan ngopi ya. Dengan Yes. Sering-sering ngopi ya teman-teman. Tapi jangan kelebihan ngopi juga. Iya. Setidaknya ketika kita ngopi ada ilmu ataupun ada dari diskusi kita yang bisa menjadikan inspirasi, dan diskusi itu bisa bermanfaat buat semua orang. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bibit kita pun ambil juga jadi penyemangat. Gitu. Gimana? Tenang, senang, semua beres. Tenang, senang, semua Semua beres. beres. Gitu. Oke. Jadi tenangkanlah hatimu, senangkanlah hidupmu, semuanya akan beres. Wow. Kata-katanya Masya Allah deh. Masya Allah. Kata-kata hari ini. Kata-kata. Iya, betul banget. Jadi kapan waktu boleh nih teman-teman, kalau mau ketemu sama komunitas kita, nanti kita mendaki bareng. Seru tuh ya. Oke teman-teman, kita saksikan dan lihat bersama di sini ada plakat dari Pasti Adventure, yang mana ini merupakan komunitas
Bagi teman-teman yang ingin mengorder atau memesan, harap hubungi nomor WhatsApp berapa Ya, Pak? di 085 722 451 647. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi jangan lupa catat nomor telepon atau datang saja langsung ke gedung Creative Yes. Center untuk pemesanan selanjutnya. Karena kita sebagai anak muda perlu juga aksi nyata. Yes. Gak perlu perfect, yang penting beres. Yes. Oke, kita ada slogan nih Pak. Iya. Oke, kalau kita bilang HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Oke, bisa coba. Oke. HG Podcast, relung Relung perjalanan hidup. Yes banget. HG Podcast terbaik di kelasnya. Oke. Mungkin episode kita kali ini cukup sampai di sini. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin diliput di daerah atau sekitar kota Cirebon, boleh komen dan atau DM IG HG Podcast.